kan ada isu, mungkin ada termakan berita hoax yang katanya vaksin itulah inilah yang berakibat inilah. Ujian madrasah selama 15 hari itu saya juga hati itu tuh tidak duduk. Terus terang hati tidak duduk. Dup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kegiatan Bincang Santai. Nah, pada kesempatan ini kita akan bincang santai tentang perkembangan madrasah kembali. Hadir bersama kita Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, Pak Haji Tri Joko Loyo. Pada kesempatan ini kita akan berbincang santai yang saat ini adalah paling hangat dibicarakan baik di kalangan pendidik maupun di masyarakat, khususnya orang tua yang sudah resah dengan kegiatan pembelajaran di rumahnya. Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, kami menganggap tentunya salah satu madrasah yang sangat siap insya Allah untuk pembelajaran tatap muka di tahun pelajaran yang akan datang, di tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah siswa yang sangat banyak, paling banyak mungkin di antara madrasah aliyah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mungkin yang paling kita ingin ketahui adalah bagaimana kesiapan MAN 1 Pak Haji Joko dalam menghadapi pembelajaran tatap muka di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Silakan Pak Haji Joko. Oke, terima kasih Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sangat yakin hanya berkat rahmat, hidayah dan taufiknya lah. Sehingga alhamdulillah saya pada hari ini beri kesempatan untuk bincang santai bersama Pak Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebelumnya kami sampaikan bahwa PTK MAN 1 Hulu Sungai Tengah itu jumlahnya ada 63 Pak. Okay. 63 orang, yang mana tenaga pendidiknya itu ada 51, baik PNS maupun BPNS. Sedangkan untuk tenaga kependidikannya itu ada 12. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan jumlah peserta didik itu ada 698, kurang 700, kurang sedikit. Berarti rata-rata 35-34 per kelas. 34. Karena ya, 34. Jumlah rombelnya ada 20. 20 rombel. Oke, 20. Memang persiapan kami sebenarnya sudah cukup lama untuk PTM ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak pada waktu sebelum belum banjir dulu lah kan. Betul. Kami sudah siap, dan bahkan salah satunya yang kami siapkan itu adalah sesuai dengan standar kesehatan, terutama mengenai sanitasi. Pak Kasih, ini bahwa WC di MAN 1 itu ada 22. Rasio yang sebenarnya antara jumlah sanitasi, jumlah WC khususnya dengan jumlah siswa itu berapa Pak? Kalau kami memang sementara ini kan kami siapkan Bapak untuk satu ruang itu satu WC. Satu ruang satu WC. Berarti memang kalau kita rasio jumlah perempuan laki-laki memang belum terpenuhi. Kami dari jumlah kelas itu kan sudah melebihi. Karena jumlah kelasnya cuma 20, kami mempunyai 22 WC. Iya. Sedangkan untuk tempat cuci tangan itu ada 28. Sesuai dengan jumlah kelas? Ya, 28 titik. Berarti selain di depan kelas itu sudah satu-satu standby, kemudian ada beberapa lokasi yang kita siapkan, seperti di depan pintu gerbang, kemudian di depan perpustakaan, ruang OSIS itu juga kita siapkan, ruang TU dan sebagainya. Ya kan, karena itu adalah salah satu syarat utama dalam artian tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, itu yang kita prioritaskan. Dan bahkan
termogan pun kami punya 3 set itu. Sebelum banjir itu 4 Pak Kasih yang terendam itu. Wah, mantap. 4 itu waktu awal itu waktu boomingnya COVID itu kan sampai harga 1.250.000 itu satu set. Setelah drop harga biasa itu cuma 350, 325. Akhirnya kemarin kita beli lagi 3, kan juga itu tracking awal sebelum warga madrasah itu masuk ke lingkungan madrasah, kan kita tracking suhu tubuh dulu. Itu salah satunya. Ya memang kita berupaya dalam artian persiapan PTM tahun pelajaran 2021-2022 yang insya Allah dimulai pada bulan Juli nanti. Iya, insya Allah. Dan bahkan kemarin Pak Kasih pada waktu kita akan melaksanakan ujian madrasah, itu kan PTK Man 1 Hulu Sungai Tengah kan kita rapid kemarin Pak. Dan memang ada indikasi ada sekitar 5 teman-teman yang OTG lah, itu tetap langsung kita beri surat tugas WFH. Ya. Itu adalah Terus Pak Haji Joko kemarin kabarnya sudah melakukan simulasi untuk PTM. Ya, alhamdulillah kemarin sudah. Gimana hasilnya tuh? Dan kemarin kan memang dalam YouTube video kan sudah kita sampaikan dalam PTM itu. Dan memang ada salah satu acuan bagi Man 1 apabila nanti melaksanakan PTM. Dan itu kemarin juga disiasati oleh anak-anak dari OSIS. Itu perannya dari mereka yang cuman saya cuma minta jadi seperti ini. Semuanya dimanfaatkan, dimaksimalkan Iya, untuk kegiatan persiapan pembelajaran tatap muka. PTM, terutama untuk kelas 12 kemarin. Terus nih Pak Joko, mungkin para orang tua masyarakat nih banyak yang tahu kan persiapan Man 1 sudah seperti ini. Apakah dari sejumlah siswa tersebut, karena persyaratannya kan 50%, 50% dari jumlah siswa di kelas maksimal 15 orang. Nah, apakah dari orang tua siswa itu ada yang tidak mengizinkan anaknya untuk tidak belajar belajar tatap muka? Ya, terima kasih Pak Kasih. Kemarin pengalaman untuk kelas 12, kemarin kan kami juga sebelum melaksanakan ujian tatap muka, walaupun CBT kemarin, kami kan juga memberikan angket terhadap orang tua peserta didik kelas 12 dan alhamdulillah 100% menyetujui. Cuman untuk yang kelas 11 kemarin memang ada yang belum menyetujui. Mudah-mudahan dalam persiapan untuk tahun pelajaran 21-22 ini kan kita kembali akan kita menyebar angket lagi. Mudah-mudahan kami berharap untuk yang kedua kali ini saya berharap 100% menyetujui, karena terus terang kami juga melihat anak-anak, bahkan kemarin anak-anak ke ruangan saya untuk kelas 12 minta tatap muka walaupun seminggu, soalnya persiapan ujian. Kami terus terang tidak berani, dan bahkan tidak beraninya karena semua ini ada tanggung jawab saya nanti kalau ada apa-apa. Dan terus terang kemarin Pak Kasih waktu ujian madrasah selama 15 hari itu saya juga hati itu tuh tidak duduk. Terus terang hati tidak duduk, dup kalau ya kita juga memang kita mensiasati itu Pak Kasih. Satunya adalah salah satunya anak-anak tidak perlu menggunakan seragam. Itu kan mensiasati, walaupun kita juga salah sebenarnya, cuman kita juga ingin memfasilitasi anak, menyalurkan anak. Memang dia ingin sekali tatap muka, tidak selalu daring. Itu masalahnya Pak Haji. Terus ini Pak, kan persiapannya sudah insya Allah 99% sudah siap, matang. Dari segi sarana, kemudian dari segi siswanya juga. Untuk tenaga pendidiknya apakah ada kendala tentang, karena salah satunya kan vaksinasi nih. Vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikannya. Apakah mereka kan ada isu, mungkin ada termakan berita hoax yang katanya vaksin inilah yang berakibat inilah itu yang tidak jelas. Nah, apakah di Man 1 ini tenaga pendidiknya juga ada yang seperti itu? Ya, memang ya Pak Kasih, terima kasih. Ini kita buka saja. Memang barusan tadi pagi saya sebelum berangkat ada yang nelpon itu
tidak saya sebutkan itu bahwa mengenai ada salah satu hal mungkin katakanlah takut dan sebagainya, dan sebelumnya juga ada teman-teman kita yang merasa takut. Cuman saya sampaikan bahwa bahkan saya sendiri Pak sudah lebih awal melaksanakan vaksinasi itu, karena juga saya berpikiran kalau memang ini menjadi salah satu syarat untuk PTM. Kalau kita tidak mau divaksinasi, otomatis kan kita tidak bisa melaksanakan PTM. Iya. Dan saya juga sampaikan dengan teman-teman, tolong ibu bapak bahwa insya Allah aman vaksin ini. Dan ini kan demi kemasyarakatan kita semua. Bapak sudah vaksin? Ya. Sudah vaksin? Sudah vaksin. Yang pertama, kedua? Yang pertama. Yang pertama. Kalau saya sudah yang kedua. Insya Allah di Kemenak IST sudah yang kedua. Alhamdulillah tidak ada yang kena yang diberitakan hoax itu. Ya. Nah, memang iya makasih juga mungkin ya apa yang disampaikan Pak Kasih tadi termakan hoax, berita di lain seperti ini sebenarnya. Ternyata kan yang kita sendiri yang mengalami nggak jadi masalah, nggak ada pun dampaknya sedikit, bahkan ada yang menyampaikan ngantuk, lapar, saya tidak ada dampak sama sekali, sehat-sehat saja. Luar biasa. Ya. Terus terakhir nih, ya. MAN 1 katanya berita kemarin kan MAN 1 ini termasuk dari salah satu madrasah di Kalimantan Selatan yang masuk jadi piloting, jadi percontohan untuk zona integritas. Nah sejauh ini mungkin sampai kemarin kita sudah lihat ke sana, persiapannya sudah insya Allah jalannya sampai 70-80% lah Pak. Ya, insya Allah. Nah mungkin sampai saat ini kita belum update nih tentang zona integritas yang sudah dilaksanakan oleh MAN 1 karena mungkin pelaksanaannya ini masih masa pandemi. Nah, mungkin Pak perlu juga diinformasikan Pak tentang apa itu sih sebenarnya zona integritas di madrasah. Kalau zona integritas di kantor kan jelas seperti ini. Nah, zona integritas yang dilaksanakan di madrasah itu seperti apa mungkin supaya mungkin kawan-kawan dari madrasah lain bisa mengetahui. Ya, oke. Terima kasih bahwa sesuai dengan surat keputusan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan nomor 110 tahun 2001 itu tentang penetapan Satker menjadi piloting ZI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas bersih melayani. Itu ada 15 Satker di Kalimantan Selatan. Yang mana 4 Satker itu dari kantor, 3 dari kantor Kementerian Agama, 1 dari Kanwil sendiri, dan 11 dari Madrasah Aliyah. Yang mana salah satunya adalah MAN 1 Hulu Sungai Tengah itu menjadi piloting tahun 2021. Dan mohon teman-teman bahwa khususnya Satker Madrasah Aliyah Negeri ini kan bergilir saja sebenarnya, bergilir saja. Tahun 2001 ini adalah MAN 1, 2002 insya Allah kalau nggak salah itu MAN 2 dan sampai dengan MAN 5 nanti sama dengan mungkin di Longles itu sama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah kan sudah terjadwal. Betul. Yang mana bahwa memang bagi madrasah ini menjadi barang baru, kami juga belajar dan bahkan kemarin kami melaksanakan kaji terap di kantor Kementerian Agama karena terus terang kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih dulu Pak Kasih. Nah, betul. Ya memang kemarin saya sampaikan dengan Ketua ZI itu Kepala TU itu sampaikan bahwa kaji terap ini tidak 100% bisa kita terapkan di madrasah karena kan berbeda. Kita modifikasi, kita selesaikan dengan potensi dan pelayannya yang ada di madrasah. Kalau di kantor kementerian kan banyak sekali Pak bidangnya. Ya. Kalau kami kan yang paling besar itu paling adalah legalisir. Nah, makanya kita dengan masyarakat kan legalisir. Dan kami juga mencoba, kami juga ini sudah menyebarkan angket angket pelayanan kepuasan publik ini sudah, cuman ini belum kita kontrol pihak ZI sudahkah yang masuk. Yang nyata modifikasi itu adalah
kami mencoba bahwa sementara kita belum melaksanakan pembelajaran secara aktif, ini kan guru juga kita libatkan Pak untuk piket di pelayanan di PTSP-nya. Dan memang kami juga settingnya pun juga kita modifikasi. Oh jadi guru bergiliran juga jaga di PTSP. Jaga di PTSP. Tidak hanya tidak tergantung dengan TO. Cuma nanti kan kita tidak semua PTK kita jadikan piket Pak. Karena kan yang kita pasang itu kan orang yang mampu melayani. Benar-benar bisa melayani. Jangan-jangan sampai nanti sebentar tanya, kalau nggak bisa, ya ini yang nanti kita sampaikan dengan pihak Ketua JI, dan mudah-mudahan sementara ini ya memang bahkan dari teman-teman lain juga minta informasi dengan kita, tapi yang nyata kita pokoknya siap lah, kita siap apapun yang terjadi, walaupun kita pelan-pelan. Kita kenapa sih diberi kewenangan tidak bisa melakukan, kan pasti kita insya Allah kita bisa. Walaupun banyak tanya dan sebagainya, kita malu lah sebagai piloting di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kita tidak mampu kan, kita harus bisa dan bangkit lah. Tapi alhamdulillah kan selama ini Aman 1 Hulu Sungai Tengah selalu memberikan contoh yang terbaik lah bagi madrasah-madrasah lain, khususnya madrasah Alia. Nah, mungkin itu kawan-kawan para pemirsa Bincang Santai di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk pembelajaran tatap muka dan zona integritas di madrasah kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Haji Joko atas kesempatan yang hari ini kita bisa bincang santai. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bertemu dalam pembahasan yang berbeda. Demikian kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.